Halo, saya Tonan. Saya tuli, tapi peduli realita politik. Tonan menyimak langkah catur Jokowi yang semakin mengerikan. Bikin ngeri karena mainnya tidak sportif. Ada settingan untuk membuat Kaisang menjadi gubernur Jakarta. Bukan cuma jadi wakil gubernur loh. Bayangkan, kalau Jakarta dipimpin orang yang berumur 30 tahun. Dan belum punya pengalaman yang cukup dalam memimpin organisasi. Tapi dikarbit dengan rekayasa kekuasaan. Nah, kalian pengen tahu apa tujuannya? Buat apa menjadikan Kaisang sebagai gubernur Jakarta? Bagaimana langkah permainan catur Jokowi yang terbaru ini? Inilah realita, membahas isu aktual dengan bahasa isyarat. Status daerah khusus ibu kota akan ditanggalkan dari Provinsi Jakarta. Walaupun begitu, Jakarta masih sangat menarik bagi semua kalangan. Jakarta masih punya daya tarik terbesar bagi dunia bisnis. Dan tetap menarik bagi partai politik dan penguasa. Jokowi pun sudah membahas hal ini bersama Koalisi Indonesia Maju. Kabarnya, mereka akan mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang. Tapi, Zulkifli Hasan bilang Jokowi tidak setuju kalau Kaisang ikut pilkada. Bisa jadi Ketua Umum PAN itu membocorkan keinginan Jokowi yang sebenarnya. Trik seperti itu sudah biasa kan? Yang diumumkan ke media selalu adalah kebalikannya. Akhirnya rumus itu yang dipakai untuk menganalisa sikap Jokowi. Sebenarnya, siapa yang kepengen Kaisang jadi pasangan Ridwan Kamil? Tidak salah kalau rakyat menyimpulkan sebenarnya itu kehendak Jokowi. Tapi, itu bukan tujuan akhir. Mendudukan Kaisang sebagai wakil gubernur Jakarta hanyalah batu loncatan. Untuk nantinya menjadikan Kaisang sebagai gubernur Jakarta. Saat ini, Jokowi juga sedang melobi Nasdem, PKB, dan PKS. Ketiga partai tersebut dirangkul untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Atau dibuat tidak bisa mengajukan pasangan calon. Sehingga paslon Koalisi Indonesia Maju akan melawan kotak kosong. Hal itu akan memudahkan kemenangan mereka. Tonan sudah mendapat selentingan kabar ini. Semua itu sudah direncanakan dengan rapi. Dan sudah berjalan tanpa halangan. Kaisang sudah bisa ikut pilkada berdasarkan perubahan yang diputuskan MA pada akhir bulan Mei itu. Langkah selanjutnya sedang didesakkan.
yaitu memastikan Kaesang didaftarkan sebagai pasangan Ridwan Kamil. Itulah pilihan yang paling logis bagi Jokowi. Walaupun Kaesang lebih memilih Anies ketimbang Ridwan Kamil. Kaesang bilang pertimbangannya adalah elektabilitas Anies. Tapi, pertimbangan Jokowi berbeda. Pertimbangan Jokowi adalah sosok yang nantinya bisa dijadikan menteri. Begini, kalau mereka sudah menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur, langkah selanjutnya adalah mengangkat Ridwan Kamil menjadi menteri. Dan, jreng-jreng, akhirnya, Kaesang bisa jadi gubernur Jakarta. Tujuannya apalagi kalau bukan menguasai kota bisnis terbesar ini. Kalau Jokowi sudah berkehendak, apapun bisa diatur. Nasdem tampaknya sudah dalam genggaman Jokowi. PKS juga sebenarnya tidak sulit dilobi. Pada Pilkada Solo tahun 2010, Jokowi sendiri yang melobi PKS. Sehingga PKS ikut mendukung Jokowi pada saat itu. Saat ini pun PKS mengungkap adanya tawaran dari Koalisi Indonesia Maju. Tersisa PKB dengan PDIP. Kedua partai ini harus berkoalisi untuk memenuhi persyaratan persentase atau jumlah kursi. PKB sudah memutuskan akan mengusung Anies. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Apakah PDIP mau mengusung Anies Baswedan? Keputusan Bu Mega masih tanda tanya besar. Sampai di sini yang kita bahas adalah kehendak Jokowi. Bukan keinginan Ridwan Kamil maupun parpol-parpol itu sendiri. Golkar tentunya mau menguasai Jawa Barat melalui Ridwan Kamil. Untuk pemilu 2029, potensi suara Jawa Barat jauh lebih besar dibanding Jakarta. Andaikan PDIP bisa menggandeng Golkar, maka Golkar bisa mengajukan kader lainnya untuk jadi cawagup di Pilkada Jakarta. Dan Golkar bersama PDIP bisa mengusung Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Mari kita lihat, skenario yang mana yang akan terwujud. Yang penting sportivitas dalam kompetisi harus dijunjung tinggi. Kehebatan bermain catur harus tetap mengindahkan aturan. Jangan seperti keluarga Jokowi yang seenaknya mengubah aturan. Kalau sportif, baru beneran hebat. Sebaliknya itu curang. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.